Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natania Kristabel dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 25. Halo, perkenalkan saya Stanislaus Siswa Given Herdian dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 25. Halo, perkenalkan saya Bembi Nwasika dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 5. Kali ini kita akan mengambil tema kemajuan pola pikir di era pandemi. Menarik itu kalau kita bahas pada kesempatan kali ini. Guys, kalian tahu nggak tentang kisah sengsara Tuhan Yesus? Sedikit lupa aku. Sama sih, sudah sedikit lupa aku. Biar aku jelaskan. Dari kisah sengsara ini, kita tahu bahwa pada awalnya Yesus menghadapi dua pilihan. Dan di Taman Getsemani, dia berjuang menerima atau menolak konsekuensi atas tugas perutusannya. Namun, Yesus dalam sikap penyerahan diri yang total. Sikap penyerahan diri dan ketegaran Yesus diperlihatkan dalam proses pengadilan. Ia tidak lari kejahatan yang dihadapinya. Ia tinggal dalam kejahatan dan disitulah ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia mewartakan pembebasan dan pengampunan. Kisah sengsara bukan sekadar cerita belaka. Oh, jadi kisah sengsara memberi pelajaran bagi kita. Orang yang berpasrah kepada Allah seperti Yesus akan memperoleh kehidupan abadi seperti Yesus yang bangkit dari kematian. Kisah sengsara bukan untuk menimbulkan perasaan haru, tetapi untuk membuat kita makin menyadari bahwa Allah menyertai kita. Kisah sengsara ini menunjukkan bahwa Allah selalu bersama kita. Allah tidak bakal meninggalkan kita sendirian. Betul tuh Nat, agar kita semakin sadar mengingat Tuhan dan sesama manusia di dunia ini. Ternyata pelajaran agama juga ada kaitannya loh sama mapel PPKN. Yang itu loh tentang memperjelas kedudukan dan peranan pemerintah pusat. Jadi, dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi layanan, servicing function, fungsi pengaturan, regulating function, dan fungsi pemberdayaan. Menurut aku, fungsi layanan ini ada sambungannya. Jadi tujuan dari fungsi pelayan itu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif, tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama. Betul tuh. Sehingga dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama. Hak-hak tersebut yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan. Dengan adanya salah satu tujuan tersebut, secara langsung kita telah menghargai satu sama lain dan perbuatan itu dapat menyenangkan hati Yesus. Guys, ngomong-ngomong aku punya usaha di masa sekarang. Kan kita harus bisa menjaga karunia Tuhan dengan cara tidak merusak lingkungan, yaitu perilaku memakai plastik setiap saat. Nah, ini kita bisa membuat terobosan baru dengan mengurangi penggunaan plastik secara terus-menerus. Bagaimana kalau kita membuat tas yang bahannya tidak menggunakan plastik, seperti menggunakan kardus bekas? Nah, cara produksinya nanti kita cari pengepul kardus terlebih dahulu, kemudian mencari desain tas, lalu kita beri hiasan untuk menarik pembeli. Alat-alat yang dipakai membuat yaitu gunting untuk membentuk pelatas, lem untuk merekatkan. Kemudian kita mencari pasaran lewat media sosial maupun internet. Karena kan masih di masa pandemi. Ini sebuah terobosan baru untuk mengurangi penggunaan plastik. Menarik untuk dicoba itu. Di masa pandemi ini, kita hanya bisa memasarkan lewat media sosial. Kita sebagai makhluk sosial memiliki sosial yang mulai berkurang karena virus COVID-19. Ini menjadi penyekat untuk kita bersosial terhadap sesama manusia. Pengendalian sosial sebagai segala cara yang digunakan oleh suatu lingkungan masyarakat untuk mengembalikan atau membantu pelaku penyimpangan sosial untuk kembali ke jalan yang baik. Mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Dengan adanya penanaman nilai dan norma, seseorang akan mengerti untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri serta orang lain. Dengan adanya pengendalian sosial, kita lebih dapat menanamkan pada masa pandemi ini
Mungkin dengan cara menggunakan media sosial atau media komunikasi terhadap sesama. Setuju sih, dengan adanya banyak penduduk di Indonesia dan memiliki ciri khas dan kondisi masing-masing, membuat banyak penggolongan sosial atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga lapisan antar masyarakat. Terjadinya stratifikasi sosial dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga rasa tanggung jawab sosial berkurang. Lalu dilanjutkan adanya ketimpangan pemilikan nilai atau harga. Akibatnya, sesama anggota kelompok menilai dan memilah-milah yang akhirnya memunculkan strata sosial. Oh iya, ngomong-ngomong soal penggolongan sosial, kemarin aku membeli timlo di dekat Sriwedari dari pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak. Setiap pagi, pedagang kaki lima ini mendorong gerobak dari rumahnya ke Sriwedari. Awal mula gerobaknya dia menjadi bergerak maju, yang mengakibatkan energi kinetik. Walaupun menggunakan sarana yang sederhana, rasanya tetap enak juga, sama seperti di restoran. Timlo yang aku makan memiliki banyak isi di dalamnya, seperti bihun, sosis, ayam, rempah ati, ayam, dan banyak sayur-sayuran, seperti wortel, jamur, dan kentang. Jadi ingat pelajaran biologi yang menggolongkan tumbuhan dan sayuran. Wortel termasuk dalam famili Apiaceae. Yang kita makan yaitu akarnya atau umbi. Jika jamur termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak memiliki klorofil. Jika kentang termasuk penggolongan plantae divisi spermatopita dan dikotil. Sayuran-sayuran tersebut memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, yaitu menambah vitamin. Wortel memiliki manfaat untuk kesehatan mata. Jamur untuk menghilangkan virus dalam tubuh kita. Dan kentang untuk kesehatan pencernaan dan sumber energi. Dulu, aku juga pernah mengikuti upacara di dalam lapangan Sriwedari itu, bersama temanku di bawah tiang bendera. Wih, keren tuh. Kamu tahu nggak tentang materi matematika yang berkaitannya dengan trigonometri? Nah, yang kamu sampaikan tadi merupakan salah satu contoh penerapan dari materi trigonometri. Oke, kita cari tinggi tiang benderanya. Tinggi orang 150 cm, jarak orang ke tiang bendera 6 meter. Berikut penjelasannya. Jadi, tinggi tiang bendera adalah 2 akar 3 ditambah 1,5 sama dengan 4,96 meter. Guys, ngomong-ngomong soal Sriwedari, kalian tahu belum sejarah cerita tentang berdirinya? Kalau itu belum tahu, Nat. Iya sama, aku juga belum tahu kok Bem. Nih, lihat ya sejarahnya dalam bahasa Inggris tapi. Dari menjadi bagian dari kota Surakarta, yang menjadi ikon kota Surakarta. Nih guys, aku ada puisi tentang kota Surakarta. Ketika sang senja mulai dengan hangatnya suasana, para penyair mulai menuliskan prosa. Dari pinggir kota yang penuh dengan beribu cerita tentang budaya dan keramah tamahannya. Sang ibu pertiwi menangis bahagia melihat indahnya tiap sudut kota. Alunan lempengan perung yang tak lekang dimakan usia.
dari kami, para pemuda, untuk kotaku tercinta. Surakarta. Dari video di atas dapat kita simpulkan bahwa video tersebut bertema kota Surakarta. Kemudian latar tempatnya berada di kota Solo, suasananya hangat, latar waktunya pada sore hari. Kemudian analisa dari videonya adalah pinggir kota dengan beribu cerita tentang budaya dan keramat tamahan. Sang ibu pertiwi menangis bahagia melihat indahnya setiap sudut kota. Dari kami para pemuda-pemudi untuk kotaku tercinta Surakarta.